Salam Gloria. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Juanito Arance Sareng dari distrik Maumere di renungan singkat Senyum Pagi THS THM edisi Selasa 23 Maret 2021. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang direfleksikan dari perikop bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Karena itu, kata para pemuka Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Maka dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Kakak-kakak anggota THS THM yang terkasih dimanapun berada. Kasih Allah mencapai puncaknya dalam anugerah Anaknya Yesus Kristus kepada umat manusia yang lemah dan berdosa. Demikian kata Bapa Suci Paus Fransiskus dalam sapaannya pada doa Angelus di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan, Minggu 14 Maret 2021. Sapaan Bapa Suci tersebut menggarisbawahi inti dari iman Kristiani. Beriman kepada Allah secara total lahir dari sikap keterbukaan diri untuk mau digerakkan oleh spirit atau semangat Roh Kudus yang senantiasa mengarahkan kita untuk berpikir dan bertindak pada jalan yang lurus dan benar. Keterbukaan diri kepada karya Tuhan dapat terlaksana apabila pertama, setiap kita dapat menerima Yesus sebagai anak manusia. Kedua, mengakuinya sebagai anak Allah
Dan ketiga, meneladani dan menghayati pribadi Yesus sebagai sumber terang yang menerangi kita dari kegelapan dosa. Penerimaan pribadi Yesus sebagai anak manusia oleh setiap kita menyatakan keterbukaan diri pada rencana dan kehendak Tuhan yang hendak menghidupkan kembali kita menjadi manusia baru. Manusia yang bisa melawan dan mengatasi diri dari tipu daya dosa. Bertalian dengan itu, pada bacaan pertama hari ini, Kitab Bilangan mengisahkan kehendak Allah melalui Daud yang membangkitkan bangsa Israel dari kematian akibat digigit ular. Siapapun yang digigit dan memandang ular perunggu itu akan sembuh. Demikian pula Yesus diangkat di kayu salib, dan siapapun yang percaya kepadanya disembuhkan dari dosa dan hidup. Penerimaan Yesus sebagai anak manusia harus diikuti dengan pengakuan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Bapa di surga sudah memberikan yang terbaik bagi kita umatnya, yakni memberikan kita pribadi ilahi, yakni Yesus Kristus. Lalu, apakah pemberian demikian tidak kita syukuri dan tidak kita akui? Adalah berdosa jika kita dengan tahu dan mau lepas dari sumber kehidupan, yakni Allah itu sendiri. Seberapa kekuatan kita di hadapan Tuhan, hingga terkadang bahkan sering kita menemukan orang yang menanggalkan imannya pada Tuhan Yesus hanya untuk mengejar kenikmatan dunia semata, tanpa memelihara hidup rohaninya dengan baik. Sebagai sumber terang, Tuhan Yesus mau agar kita murid-muridnya setia bertanggung jawab atas hidup iman kita. Dengan cara apa kita bertanggung jawab atas iman kita? Yakni dengan sadar memancarkan terang itu kepada orang lain yang telah kita terima semasa pembaptisan kita, agar tetap dijaga, diteruskan, dihidupi, dipelihara dalam doa, kesabaran, rasa syukur, berpikir positif, dan senantiasa mempunyai harapan baru dalam hidup. Apakah hari ini kita punya harapan baru untuk lebih baik dari hari kemarin? Ya, itu pasti, asalkan kita sungguh-sungguh melawan gelapnya hati kita dan menerangi gelap tersebut dengan cahaya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hidup di dalam Yesus mematahkan segala kecenderungan jahat, keinginan yang tidak teratur dari dalam diri, dan semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Jadikan diri kita sebagai cahaya yang mampu menerangi diri kita dahulu, hingga selanjutnya diwartakan kepada semua orang yang kita jumpai bahwa Allah yang kita imani itu sungguh menghidupkan kita. Amin.